wangi cahaya dari muka matahari yang begitu bersinar. Sweet cahaya yang begitu menyenangkan. Subhanallah, itu rupanya pantulan sinar matahari. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal 571 Masehi pada tahun Fil. Kenapa disebut tahun Fil? Karena pada saat Nabi Muhammad SAW dilahirkan oleh ibunya Aminah, ada rombongan tentara gajah yang ingin menghancurkan Mekah, yang ingin membinasakan Ka'bah ke negeri mereka. Maka Allah pun menghalangi mereka dengan dilemparkan batu-batu neraka, batu-batu yang panas sekali, dilemparkan ke bumi seperti hujan batu. Dari situlah disebut tahun Fil atau gajah. Kemudian ada seorang anak yang bertanya, Ustazah, kata ibu saya, waktu ibu saya melahirkan saya dibantu oleh dukun beranak. Ada rombongan semut yang ingin menyerang kue di atas meja. Nah, berarti saya dilahirkan di tahun semut dong Ustazah. Lalu Ustazah itu menjawab, ya memang rombongan, tapi tidak ada kaitannya dengan rombongan. Benar tidak? Apa benar? Nabi Muhammad SAW dilahirkan ke bumi ini tidak hanya untuk diam, tidak berdakwah kepada umatnya, tetapi dia membawa misi yang sangat agung, misi yang dititipkan oleh Allah kepadanya. Nabi Muhammad SAW diturunkan ke bumi, dilahirkan atas rencana Allah untuk berdakwah kepada umatnya yang pada saat itu masih di zaman jahiliyah. Di zaman jahiliyah, Rasulullah berkorban lahir dan batin tanpa mengharapkan imbalan, karena beliau hanya ingin mengiring umatnya dari kegelapan menuju terang. Quran pun telah menjelaskan di dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang menjelaskan, qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagimu dan bagi orang yang mengingat rahmatnya dan kedatangan hari kiamat lebih banyak mengingat Allah. Shadaqallahul azim. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, pernahkah kita memikirkan jika Rasulullah turun di bumi hanya diam, tidak berdakwah, membiarkan umatnya berkecimpung di dunia kebodohan? Maka dari itu kita sebagai umat manusia, umat yang telah digiring oleh Rasulullah dari kegelapan menuju terang, wajib kita bersyukur kepadanya. Kita berterima kasih kepadanya dengan merubah segalanya lebih baik dari hari kemarin. Bahkan kebodohan itu masih dilakukan oleh kita sendiri. Contohnya pembunuhan di mana-mana, narkoba dikonsumsi secara terang-terangan. Nauzubillah. Bagaimana jika itu terjadi? Karena bertaubatlah, Allah masih membuka pintu taubatnya. Semoga kita termasuk dari golongan yang diridhoinya.
Maka dari itu kita sebagai umat Islam yang telah digiring oleh Rasulullah dari kegelapan menuju kegelapan menuju terang benderang, wajib kita untuk berterima kasih kepadanya. Dengan bagaimana? Dengan mengikuti setiap sunnahnya, dengan mengikuti setiap kebiasaannya. Maka dari itu syafaatnya akan kita raih ke hari akhir tiba. Rasulullah pun pernah bersabda, barang siapa yang mencintai sunnahku, maka dia termasuk golonganku. Mungkin cukup sekian dari Ananda. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Bila ada kekurangan, Ananda mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada kelebihan, jangan dikembalikan. Ananda ikhlas. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.